Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Rahmatullah, guru SMP Arisala. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tiga kecerdasan, ada kecerdasan logis matematis, kecerdasan dimensi ruang, dan kecerdasan naturalis. Ketiga kecerdasan ini masih merupakan bagian dari multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Kita mulai dari kecerdasan yang pertama, yaitu kecerdasan matematis logis, di mana kecerdasan matematis logis atau logis matematis ini merupakan kemampuan siswa dalam menggunakan angka secara baik dan juga penalaran logika dengan baik. Kecerdasan logis matematis ini akan menciptakan sebuah hipotesis atau dugaan praduga dan pemecahan masalahnya melalui sebuah eksperimen atau uji coba, di mana cara kerjanya melalui penalaran logis secara baik dan juga penggunaan angka secara baik juga. Karakter anak yang memiliki kecerdasan matematis logis adalah yang pertama, senang dengan hal-hal yang berbau angka. Biasanya anak yang memiliki kecerdasan logis matematis ini, dia akan senang dengan pelajaran matematika, fisika, dan lain sebagainya. Selanjutnya dia akan mencintai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, senang dengan kegiatan yang berbau misteri atau pemecahan misteri. Yang keempat, banyak menghabiskan waktunya dalam mengasah logikanya melalui permainan, contohnya seperti permainan teka-teki yang bisa mengasah kemampuan logikanya. Yang kelima, senang mengorganisasikan informasi dalam tabel dan grafik. Setelah itu yang terakhir adalah menggunakan komputer itu lebih dari sekedar bermain game. Jadi anak-anak yang suka atau yang memiliki kecerdasan logis matematis ini, dia akan biasanya ahli dalam bidang komputer juga. Ada beberapa model atau kegiatan pembelajaran yang cocok untuk melatih atau mengasah kecerdasan logis matematis pada anak. Contohnya adalah menerapkan model pembelajaran tanya jawab, lalu menerapkan model pembelajaran eksperimen ataupun proyek, serta bisa menggunakan strategi permainan logika. Sedangkan cara belajar terbaik anak-anak yang memiliki kemampuan logis matematis ini, yaitu kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran melalui permainan logika, melalui angka. Selanjutnya bisa berpikir, bertanya, mencoba, menduga, menghitung, menimbang, mengurutkan, mengklasifikasikan, dan mengkonstruksikan. Baiklah, untuk kecerdasan yang kedua adalah mengenai kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan atau keahlian dalam diri manusia atau siswa dalam mengenali dan mengelompokkan sistem flora dan fauna yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi, pada intinya kecerdasan naturalis ini adalah kecerdasan pada anak-anak yang berhubungan dengan kegiatan yang ada di alam, kegiatan yang selalu berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dan selalu mengeksplor apapun yang ada di lingkungan sekitarnya. Beberapa karakter anak yang memiliki kecerdasan naturalis ini, yang pertama, memiliki kepekaan terhadap gejala-gejala atau fenomena alam. Dia akan senang dengan hal-hal yang berbau fenomena alam, seperti contohnya bagaimana terjadinya hujan, bagaimana terjadinya sebuah longsor, ataupun bagaimana bisa terjadinya sebuah pelangi aurora dan lain sebagainya. Yang kedua, memiliki ketertarikan terhadap alam. Jadi anak-anak yang memiliki kecerdasan naturalis ini, dia memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap alam. Dia akan suka bermain di alam. Contohnya, setelah itu dia akan menjadi anak yang penyayang terhadap tumbuhan dan juga binatang. Setelah itu, karakter yang keempat adalah suka kegiatan yang berhubungan dengan alam seperti berkebun dan lain sebagainya. Biasanya anak yang memiliki kecerdasan naturalis juga akan senang untuk mengeksplorasi hutan lebih dalam. Dia akan senang naik gunung ataupun pergi ke tempat-tempat yang memiliki keindahan alam. Setelah itu, anak-anak yang memiliki kecerdasan naturalis ini, dia akan menjadi seseorang yang pecinta terhadap lingkungannya. Dia akan memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang. Untuk meningkatkan atau mengasah kecerdasan naturalis pada anak, maka perlu diterapkan model pembelajaran yang cocok, seperti model pembelajaran jelajah alam dan menggunakan pendekatan menggunakan media alam.
Contohnya, guru bisa mengajak anak-anak tersebut pergi ke suatu tempat atau pergi ke tempat konservasi. Kalau yang ada di Linggau, ada tempat konservasi yang namanya Taman Nasional Kerinci Seblat, dan itu ada di Bukit Sulap kalau di Lubuk Linggau, dan kita bisa mengajak anak-anak untuk ke sana untuk mengeksplor alam yang ada di Bukit Sulap. Lalu kita bisa menyuruh anak untuk membandingkan antara flora dan fauna dan mendata flora dan fauna yang ada di Bukit Sulap. Selanjutnya, dengan adanya rasa kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan rasa cinta terhadap lingkungan, guru juga bisa menggunakan model pembelajaran yang berbasis proyek, di mana guru bisa memberikan suatu tugas ataupun permasalahan terhadap siswa seperti kerusakan alam yang diakibatkan oleh banyak hal, terutama kerusakan yang diakibatkan oleh manusia, dan kita bisa memanfaatkan itu untuk memberikan sebuah proyek kepada anak untuk mencari sebuah solusi, mencari sebuah penanganan dari dampak kerusakan alam ataupun bagaimana cara mencegah dari kerusakan alam tersebut. Untuk kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan dimensi ruang. Kecerdasan dimensi ruang adalah kecerdasan atau kemampuan siswa dalam memahami konsep posisi, ruang, dan bentuk-bentuk tiga dimensi secara baik. Ada beberapa karakter anak yang memiliki kecerdasan dimensi ruang adalah, yang pertama, siswa yang memiliki kecerdasan dimensi ruang ini biasanya akan memecahkan masalah melalui penggambaran atau pembuatan sketsa. Yang kedua, cara berpikirnya melalui penggambaran objek-objek. Yang ketiga, mudah membaca peta atau gambar. Yang keempat, memiliki jiwa seni yang tinggi. Dan yang kelima, anak yang memiliki kecerdasan dimensi ruang adalah anak-anak yang sangat kreatif karena akan memandang suatu permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Untuk meningkatkan atau mengasah kecerdasan dimensi ruang pada anak, maka guru bisa menerapkan beberapa model pembelajaran yang cocok. Yang pertama adalah melalui model pembelajaran presentasi bergambar, permainan kartu, dan memperbanyak visual pada proses pembelajaran baik secara konvensional maupun secara teknologi. Ini bisa kita lakukan dengan penerapan media pembelajaran. Lalu, siswa yang memiliki kecerdasan dimensi ruang ini biasanya adalah anak-anak yang sangat kreatif, memiliki kemampuan membayangkan sesuatu dan melahirkan ide secara visual dalam bentuk gambar maupun sesuatu hal yang dapat terlihat oleh mata. Mereka memiliki kemampuan mengenali identitas sebuah objek tersebut dari sudut pandang yang berbeda dari orang yang biasanya, dan juga mereka akan mengenali atau memperkirakan jarak dan keberadaan dirinya terhadap sebuah objek tersebut. Baiklah, di bagian terakhir dari video ini kita akan melakukan yang namanya ice breaking. Jadi ice breaking ini dilakukan untuk kembali memfokuskan siswa setelah proses pembelajaran. Ice breaking dapat diletakkan di akhir, di awal maupun di pangkal pembelajaran. Ice breaking kita lakukan kali ini itu bermain dengan permainan sederhana yang akan melatih fokus siswa. Contoh ice breakingnya adalah ketika ditentukan satu kali, ketika disebutkan kata pagi maka tentunya satu kali. Ketika disebutkan kata siang tentunya dua kali. Ketika disebutkan kata sore, tepuknya 3 kali. Dan ketika disebutkan kata malam, maka tepuknya setengah. Nah, jadi kita sebagai seorang guru bisa cepat-cepat untuk menentunya. Contohnya, malam, siang, pagi, sore. Baiklah, itu saja video dari saya. Bila kurang saya mohon maaf kepada Allah saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.